Baik Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Ya, alhamdulillah baik Bu. Sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai seorang pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching Ibu dengan coachingnya nanti. Namun sebelum Ibu memulai percakapannya ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi agar Ibu juga tahu. Nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah, saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Ibu ketika melakukan sebuah coaching, Ibu jangan lupa menerapkan alur PIRTA, tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu. Bagaimana, bisa dipahami Ibu? Iya, paham. Baiklah, kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai untuk proses coaching ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, boleh ya Bu? Ya, tentu boleh. Baik, untuk pertanyaan pertama, kompetensi coaching mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan? Ada dua kompetensi ya yang ingin saya kembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Ya, dari dua kompetensi ini, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Ya, nanti untuk kompetensi yang lebih spesifiknya saya ingin yaitu mendengarkan aktif, supaya saya bisa menggali potensi ke coach yang kemudian coach dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau hadapi. Baik, memang mendengarkan aktif adalah salah satu kunci ya agar bisa menggali banyak hal dari seorang coach. Nah Ibu, untuk yang pertanyaan terakhir perihal indikator kecapaian tolak ukur yang bagaimana terkait indikator kecapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti. Ya. Indikator keberhasilan yang ingin saya tuju itu yaitu pertama bahwa nanti dalam menerapkan alur PIRTA saya bisa secara runtut, kemudian saya juga bisa menggali ide-ide dari coach sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui. Baik, semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan terkait prosesnya meliputi PIRTA, kemudian ide-ide solusi dan dari coach bisa tergali dengan sangat maksimal ya Bu. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nantinya. Hanya itu Ibu yang saya ingin tanyakan, dan selebihnya setelah ini Ibu silahkan bisa memulai percakapan dengan coachingnya. Dan saya berharap proses percakapannya bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang sudah Ibu tentukan tadi. Ya, terima kasih Ibu. Sudah siap? Insya Allah siap. Baik, silakan dimulai proses percakapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Cecep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, secara lahir alhamdulillah baik, cuman ini ada sedikit ya ganjalan lah dalam sedikit masalah. Baik. Sebenarnya mungkin ada yang ingin disampaikan gitu ya Pak Cecep. Kira-kira dari percakapan ini apa yang diharapkan oleh Pak Cecep?
Sebelumnya mungkin ini Bu ya, sebelumnya saya minta izin dulu, mungkin ya bisa saya minta waktunya dulu. Soalnya ada kemungkinan lama nih ya Bu ya, ada beberapa menit ke depan, mungkin waktunya bisa untuk meluangkan sedikit berbicara dengan saya. Baik, alhamdulillah saya ada sedikit waktu lah. Jadi silahkan Pak Cecep bisa mengeluarkan unek-unek sepuasnya gitu ya, biar tidak kelihatan lagi sedang ada yang sedang dipikirkan gitu. Jadi bagaimana, apa masalahnya ya Pak Cecep? Masalahnya berkenaan tentang masalah kenakalan anak. Sharing Cari gitu ya. solusi lah. Cari solusi berkenaan tentang masalah yang saya hadapi. Baik, jadi mungkin ada masalah dengan siswa mungkin ya. Jadi kira-kira kondisi seperti apa yang sedang dihadapi ini oleh Pak Cecep saat ini? Kondisinya pada saat ini, jadi si siswa itu yang bermasalahnya memang posisinya ada di kelas, dari kelas, dan memang setiap pembelajaran si anak itu selalu mengganggu dan selalu membuat ulah, meleneh di kelas dan sebagainya. Dan sebetulnya itu pun bukan khusus dari saya saja sebetulnya. Justru ada laporan juga sebetulnya dari beberapa guru bidang yang lain, termasuk yang guru kelas sendiri pun ya seperti itu, mengatakan bahwasannya anak ini ya lebih dari yang lain katanya, gitu. Lebih dari yang lain gitu. Nah, dengan nakalnya lain sebagainya gitu, udah diperingati dan sebagainya, begitu lagi gitu kan ya. Bahkan masalah yang mengganggu temannya itu yang paling susah itu saat ini. Selanjutnya, apakah pernah Bapak melakukan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan itu sebelumnya gitu rencananya? Ya. Untuk langkah-langkah sebetulnya sudah saya lalui itu tahap awalnya ya. Dan sebelum Bapak dan Ibu atau siapapun yang pada saat itu memberikan laporan kepada saya, sebetulnya minta bantuan lah. Misalnya minta bantuan dikarenakan kalau di sekolah saya itu tidak ada guru BK ya. Jadi yang berkenaan tentang budi pekerti itu lompatnya itu ke guru agama, Ya, betul. Mohonlah bantuannya untuk diuruskan dan rasanya ada solusi katanya. Makanya sebelum ada laporan seperti itu sebenarnya saya juga merasakan ini anak apa nih super banget gitu ya. Jadi langkah yang pertama saya lakukan pada saat itu ya, saya mengidentifikasi dulu ya anak-anak itu sebetulnya kenapa bisa seperti itu gitu ya. Ya yang pertama ya langkah yang saya lakukan, saya cari informasi yang paling terdekat ya, saya cari informasi dulu ke wali kelasnya gitu. Ke wali kelasnya saya minta informasi yang berkenaan tentang anak tersebut gitu kan ya. Ya sedikit gambaran informasi itu sebagai bahan mungkin saya melakukan langkah-langkah berikutnya ke depannya. Soalnya dikarenakan anak ini ternyata setelah saya cari informasi dari wali kelas, kemudian cari informasi dari pihak pesantren. Kebetulan anak ini tinggal di pesantren dan memang di pesantrennya ya tinggal dengan seniornya yang jadi pendampingnya atau pembimbingnya. Dan kebetulan di dalam keluarganya ya anak ini tidak memiliki ayahnya sudah meninggal gitu. Dan hanya seorang ibu saja, dan kebetulan ibunya pun sudah menikah lagi, sudah punya adik lagi gitu. Jadi memang ini suatu hal yang memang jadi saya mulai pada saat itu mulai ada satu bahan untuk memberikan solusi untuk langkah kedepannya. Saya kira seperti itu. Ini udah kalian, oh ini berarti anak ini memang pada saat itu pertama ini seperti anak yang membutuhkan perhatian gitu. Jadi kalau kita sering ngomel, ngasih peringatan, itu jadi bangga. Bagi anak itu ternyata jadi bangga, bukan malu atau bagaimana gitu kan ya. Jadi berarti ada perhatian nih gitu kan, seperti itu. Jadi langkah awalnya ya pertamanya saya cari dulu. Jadi nggak langsung saya tindak dan sebagainya, cari informasi asal muasal penyebabnya apa sih gitu kan ya. Makanya kan
takutnya saya salah langkah dan salah bertindak pada saat memberikan tadinya membuat solusi, akhirnya bukan solusi tapi jadi masalah bertambah seperti itu. Itu mungkin itu langkah pertamanya, saya cari informasi ke beberapa pihak yang terkait dengan anak. Iya, jadi ya sebenarnya Pak Cecep sudah melakukan beberapa kali tindakan. Bahkan mungkin sudah ada yang membantu juga, yaitu wali kelas dan juga senior-seniornya yang ada di pesantren. Nih, menurut Pak Cecep, kapan ya? Berapa lama waktu yang dilakukan untuk melaksanakan aksi tersebut? Oh iya, untuk waktu lama dan kapan dan berapa lamanya, sebetulnya kalau dilihat dari waktu sebenarnya udah mulai dilaksanakan ya. Cuman baru tahap-tahap awal saja, jadi berusaha melaksanakan langkah awalnya saja. Untuk langkah berikutnya, sebetulnya ya saya sebetulnya sudah membuat langkah berikutnya ya, dengan tadi kolaborasi kerjasama dengan bapak dan ibu guru yang sudah ada di sana juga. Tadi ya dengan bapak ibu guru, kemudian dengan orang tuanya gitu. Orang tua otomatis saya cari informasinya dari wali kelasnya, karena wali kelas langsung berhubungan dengan orang tua. Karena saya guru bidang, saya nggak bisa langsung loncat ke orang tua, soalnya kewenangan dari wali kelas itu kelasnya. Jadi guru kemudian dari pesantren kepada walinya itu gitu. Setelah itu ya baru saya buat langkah. Jadi ya dengan langkah tersebut itu dilaksanakan sebetulnya sudah mulai minggu sekarang sudah dimulai untuk langkah yang pertama. Nah, cuman untuk langkah berikutnya setelah identifikasi, kemudian dicari sisi positif, sisi negatif, kemudian apa nih yang peluang-peluang untuk biar anak ini bisa ada perubahan seperti itu ya. Nah, ternyata setelah saya memang sebenarnya ada beberapa langkah lanjutannya ya, Jadi langkah lanjutannya itu saya baca-baca referensi dari dalam bentuk buku ataupun di YouTube lain sebagainya, Google dan sebagainya. Itu cara saya cari informasi tersebut ya, dengan melihat si apa nih anak-anaknya seperti ini sebetulnya kenapa sih, apa alasannya gitu. Jadi saya cari informasi seperti itu. Kemudian bagaimana nih caranya nih biar anak ini ada perubahan, paling tidak walaupun tidak signifikan atau tidak 100%, yang penting ada perubahan yang memang yang jadi pengaruh bagi perilaku anak itu sendiri. Ya ternyata salah satunya memang setelah saya tanya ke teman yang guru BK, kemudian ada teman juga yang memang di bagian kalau anak dan sebagainya sering menghadapi anak-anak lah seperti itu. Dan kepada guru-guru PAI juga yang lainnya saya sering kasih dan koordinasi. Ternyata setelah banyak cari informasi disimpulkan ternyata salah satunya adalah harus memberikan perhatian. Jadi langkahnya itu pada saat itu memberikan perhatian pada anak itu sebagai pengganti sosok seorang orang tua. Sosok orang tua betul. Jadi bukan sosok orang guru tapi sosok orang tua murid seperti di rumah, walaupun memang tidak 100% seperti halnya ayah ibu lah, tapi bisa dijadikan pengganti pada saat ayah ibunya tidak ada, loncatan luapan emosinya itu tadi pada bapak ibu guru. Makanya kita harus bisa pada saat itu langsung saya pernah mencoba satu kali ya, anak dibawa pada saat ada masalah, dibawa bahkan diberikan kepercayaan buat satu kegiatan gitu kan. Sebenarnya ada potensi anaknya potensi ditakfir dan sebagainya. Soalnya kalau tidak diarahkan itu langkahnya sebetulnya makanya seperti itu. Dan itu dilaksanakan sebetulnya sejauh-jauh hari sudah mulai dilaksanakan, dan harapan lagi lebih langkah tersebut lebih optimal itu 1 bulan atau 1 minggu dari sekarang sudah bisa dimulai kembali ya. Dan itu pun bukan hanya saya sendiri. Kalau untuk langkah berikutnya ternyata pengoptimalan itu otomatis harus bersama-sama dengan anak. Seperti itu Bu. Jadi 1 minggu ke depan itu kita sudah mulai. Baik. Berarti 1 minggu ya, dari seminggu ke depan juga Bapak sudah bisa melaksanakan langkah-langkah aksi tersebut bersama wali kelasnya, bersama seniornya, bersama guru-guru yang lain gitu ya.
Dan juga Bapak juga memerlukan dukungan, gitu ya, memerlukan dukungan dari pihak-pihak yang Bapak butuhkan seperti tadi sudah dikatakan. Baiklah Pak Cecep, semoga rencana Pak Cecep dapat berjalan dengan lancar. Nah, bagaimana perasaan Pak Cecep setelah perbincangan ini? Kalau untuk perasaan secara garis besar ya, secara umumnya perasaan paling tidak begini, alhamdulillah sebetulnya saya sudah merasa terbuka. Paling tidak wawasan dan memang imajinasi saya ternyata bisa terbuka dengan bisa bertatap muka, bisa bercakap ya dengan ibu pada kesempatan kali ini, sehingga saya juga bisa menjadikan solusi dari pribadi saya sendiri keluar ya dengan adanya pertanyaan atau dari percakapan kita pada saat ini, Bu. Itu salah satunya sebetulnya. Sebelumnya saya ngeblank terus aja. Sebelumnya saya ngeblank apa nih yang akan saya sampaikan, atau apa nih yang akan saya jadikan konsep gitu kan, konsep dalam menyelesaikan masalah ini. Ternyata setelah kita tadi ya Ibu dengan saya bercakap, saya konsultasi lah dan lain sebagainya lah, bahasanya itu akhirnya keluar juga ya kata-kata atau solusi-solusi yang memang keluar langsung dari diri saya sendiri gitu. Itu mungkin Bu. Jadi perasaannya paling tidak perasaan pada saat ini plong ya, aja gitu ya. Mulai plong dan terbuka dan memang kebayang gitu ya gimana langkah-langkah yang akan dilakukan gitu. Dan juga ternyata Pak Cecep tidak bisa bekerja sendiri ya, harus ada dukungan dari pihak-pihak yang lain gitu. Baiklah, kita sudah mengobrol banyak nih Pak Cecep. Kira-kira perbincangan kita itu apa yang kita peroleh manfaatnya dari percakapan kita saat ini? Yang saya peroleh yang paling utama tadi, bahwasannya ya saya bisa mendapatkan solusi. Saya bisa mendapatkan solusi yang memang bisa muncul dari diri saya sendiri, yang pemantik yang Ibu dengarkan. Dan ternyata dengan percakapan ini merupakan salah satu cara dan jalan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dan memberikan solusi yang terbaik. Seperti itu, Bu. Iya. Alhamdulillah ya, mungkin dengan percakapan ini Pak Cecep ada sedikit pencerahan. Mudah-mudahan bisa melaksanakannya rencananya. Kita doakan semoga lancar, dan saya mungkin kapan kita akan bertemu lagi, kita akan ngobrol-ngobrol lagi bagaimana progresnya gitu. Ya lah, insya Allah nanti Bu, kalau misalkan hasilnya ya alhasil nanti tetap akan saya informasikan ke Ibu sebagai bahan nanti ya paling tidak bisa berbagi pengalaman. Mungkin bisa diterapkan juga nanti di beberapa sekolah, beberapa Bapak dan Ibu yang lainnya. Kalaupun memang solusi yang saya keluarkan, yang saya sampaikan tadi itu betul ternyata berhasil, dan ya harapan sih konsisten dan tidak berubah. Soalnya kalau berubah konsep dan berubah rencana, takutnya berubah lagi sikap anak kita, takutnya seperti itu. Makanya ya harapannya mudah-mudahan bisa terlaksana segera, dan nanti bisa diinformasikan lagi lah ke Ibu segera, nanti mungkin dari jarak yang tadi lah, mungkin 1 minggu setelah itu, 1 bulan ke depan. Baik. Dan sebenarnya saya ucapkan terima kasih Bu ya kepada Ibu. Sebenarnya tanpa sharing seperti ini, saya tidak bisa membuat satu solusi atau tidak bisa mengontarkan solusi yang saya buat sendiri seperti itu. Terima kasih Ibu atas luang waktunya, mohon maaf ya. Iya, sama-sama Pak Cecep, terima kasih ya udah mau sharing gitu ya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Ibu, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Ibu dengan coaching yang terkait proses coachingnya ini. Sudah ada beberapa catatan, namun sebelum saya sampaikan, Ibu saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh? Ya, boleh. Nah, untuk pertanyaan pertama, apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching?
Tadi saya sudah menggunakan prinsip coaching, yaitu berupa kemitraan, yang kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya siapkan tadi, yaitu mendengarkan aktif. Ya, jadi catatan saya, Ibu memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Itu terbukti Ibu tadi ketika ngobrol merasa setara, tidak ada perbedaan antara Ibu ya. Jadi di catatan saya, Ibu memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Itu terbukti tadi ketika ngobrol merasa setara, tidak ada perbedaan strata. Kemudian Ibu juga sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif, di mana Ibu berusaha menggali kreativitas dari seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian Ibu juga mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coach, dan juga Ibu sudah memberi kompetensi inti sesuai dengan di prasupervisi tadi. Ibu mengharapkan ada 2 ya, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Dari catatan yang sudah saya catat itu juga sudah terlaksana. Ibu, yang paling penting dari proses tadi, saya juga mencatat bahwa Ibu menerapkan percakapan dengan alur Tirta, di mana Ibu memulai dengan tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Alhamdulillah, secara gambaran umum dari catatan saya, Ibu tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan baik, Bu. Nah, ada pertanyaan terakhir nih, Bu. Jadi berdasarkan hasil coaching tadi, kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan proses coaching? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, yang mana mungkin tadi saya merasa ada sedikit unek-unek ya. Seharusnya saya menggunakan mungkin salah satunya teknik agar beliau lebih rileks gitu ya, untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan tersebut. Baik, kehadiran penuh atau presence menjadi harapan Ibu agar lebih bisa dikembangkan, dan saya berdoa semoga teknik ini juga bisa memaksimalkan dalam diri Ibu, tidak hanya potensi ini, tapi juga potensi yang lain agar semakin tajam ketika memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap mitranya atau coachingnya. Saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Ibu agar nanti ke depannya ketika memberikan proses bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan dalam paradigma coaching, terutama dalam penyampaian atau pelayanan coach. Ibu tetap berpegang teguh pada alur Tirta, jadi alurnya Tirta tetap dilaksanakan terus. Terima kasih Ibu, sebuah proses yang sangat luar biasa, semoga bisa berdampak bagus untuk Ibu ke depannya. Iya, terima kasih Bu. Baik, terima kasih juga, sama-sama. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Alhamdulillah Cecep? baik, aman. Luar biasa ya, alhamdulillah. Sebelum kita memulai proses coaching ini, saya berperan sebagai observer yang akan melihat proses coaching Bapak dengan coach nanti ya. Namun sebelum Bapak memulai percakapannya ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi, agar Bapak tahu nanti untuk rubrik penilaian apa saja yang menjadi acuan dari saya. Yang pertama, mungkin saya harapkan dalam proses percakapan nanti
Bapak sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Bapak juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi presence, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, tentunya dengan teknik rasa. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Bapak ketika melakukan sebuah coaching, jangan lupa ya Bapak untuk menerapkan alur Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Itu untuk rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan ya dalam mengamati Bapak. Bagaimana, bisa dipahami Bapak? Siap, siap. Oke, baik. Kalau begitu selanjutnya ini saya ada, sebelum dimulai proses coaching ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Boleh Pak? Boleh, boleh. Baik, untuk pertanyaan pertama nih, kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Bapak kembangkan dalam proses percakapan nanti? Ya, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti di proses coaching yang akan saya lakukan nanti ada dua, yaitu yang pertama mendengarkan aktif, ya, juga mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Dengan menggunakan teknik rasa. Ya. Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan Nah. yang berbobot itu ya Bu ya. Jadi itu yang akan saya gunakan. Ya. Dari dua kompetensi itu, kompetensi yang mana nih yang spesifik ya, yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti? Ya, untuk di proses coaching nanti yang dispesifikan dari kompetensinya yaitu mendengarkan aktif ya, supaya saya bisa menggali potensi dari coach ya, supaya dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau hadapi. Ya, baik. Memang ya, mendengarkan aktif adalah salah satu kunci gitu agar kita bisa menggali banyak hal dari kunci nanti. Nah, untuk pertanyaan terakhir, perihal indikator ketercapaian tolak ukurnya bagaimana nih menurut Bapak dalam proses percakapan nanti? Tolak ukur atau indikator? Ya, untuk indikator keberhasilannya yang ingin saya tuju ya, yang pertama bahwa nanti dalam satu penerapan alur ya, dalam penerapan alur Tirta secara runtut, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari coach ya, agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui. Baik, semoga dari indikator yang sudah Bapak sampaikan terkait prosesnya meliputi alur Tirta, kemudian menggali ide-ide solusi dari Kuci, bisa tergali dengan sangat maksimal ya. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapannya nanti. Hanya itu mungkin yang saya ingin tanyakan, dan selebihnya setelah ini Bapak silakan untuk memulai percakapan kucingnya. Dan saya berharap proses percakapan nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau ketercapaian yang sudah Bapak tentukan tadi. Oke? Sudah siap Pak? Siap. Baik. Silakan dimulai proses coachingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Cecep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Neneng. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik. Wah, kelihatannya lemes nih ya. Kelihatan ada masalah nih. Iya Pak Cecep, saya lagi galau, lagi ada masalah. Mungkin ada bisa saya bantu? Iya, saya minta waktunya Pak Cecep ya, sekitar 15 menitan. Saya mau menyampaikan masalah saya. Oh iya, siap. Bolehlah Bu ya. Kalau hari ini saya lagi ada jadwal, jadi saya bisa menyempatkan waktu. Mudah-mudahan tidak lebih dari 1 jam ya Bu ya. Iya, terima kasih sebelumnya. Kalau boleh tahu nih ya, permasalahan yang ibu alami kayak seperti apa? Saya memiliki seorang anak yang suka alpa, Pak Cep ya.
Dia tuh apa datang dari berangkat dari rumah tapi tidak datang ke sekolah, tidak nyampe ke sekolah. Jadi nyampenya tuh ke kantin yang di samping sekolah. Jadi masalahnya itu masalah anak yang nakal ya, nakal ya, bisa melakukan anak kategori nakal, nakalnya karena alfa, ya. Iya. Alfa, sering alfa ya, seperti itu. Kalau bisa ya Ibu, jadi gini, dari inti cerita Ibu yang akan nanti disampaikan lebih dalam lagi, lebih jauh lagi dengan saya. Itu siswa yang alfa ya Bu ya, siswa yang alfa kemudian berangkat dari rumah dan tidak sampai ke sekolah ya. Betul. Dan alasannya macam. Nah mungkin bisa Ibu ceritakan lebih dalam lagi untuk masalah Ibu. Iya, siswa tersebut sudah saya panggil, saya sudah berbicara dengannya, ditanya alasannya tidak punya uang bekal ya. Saya sudah memberikan solusi, kamu bisa puasa Senin Kamis atau bisa membawa makanan dari rumah. Dan saya juga sudah panggil orang tuanya untuk datang ke sekolah. Saya berbicara dengan beliau, beliau juga menangis ya, tidak menyangka bahwa putranya membohonginya, ya berangkat dari rumah tidak nyampe ke sekolah. Beliau juga meminta bantuan. Ya saya bilang, ayo Bu, kita sama-sama mendidik putra Ibu. Saya di sekolah, Ibu di rumah. Kita berikan motivasi agar putra Ibu bisa rajin sekolah. Dan bukan itu saja masalahnya ya, Bapak Cecep tugas-tugas juga susah, terus di sekolah juga di kelas kadang mengganggu siswa yang lain. Nah jadi banyak sekali masalah di siswa tersebut. Dan selain itu setelah beberapa hari karena masih alpa, jadi 2 hari alpa masuk lagi. Beberapa minggu yang lalu saya juga home visit ke rumahnya, ingin tahu dia lagi apa gitu ya. Ternyata lagi katanya ada info dari tetangganya lagi main layang-layang. Nah, saya bertemu dengan ayahnya, beliau sedang sakit ya, sungguh kasihan ya ibunya. Kebetulan waktu itu tidak ada, dan saya cari ke lapang, ternyata tidak ada siswa tersebut tuh entah kemana, langsung kabur mungkin ya Pak Cep ya. Saya aduh mana nih, ditungguin nggak datang-datangnya, udahlah besok saya mau tanya gitu ya. Dan saya sudah menggunakan segitiga restitusi dulu itu ya, dengan siswa tersebut ya, untuk meningkatkan motivasi agar dia mau rajin sekolah. Juga sudah bekerja sama dengan guru BP ya, guru BP tersebut gurunya perempuan, sudah dipanggil berbicara baik-baik. Guru BP pertama-tama berdua dulu, kemudian di situ ada saya ya, agar anak tersebut mau sekolah dengan rajin ya, dan menyelesaikan tugas-tugasnya, tidak berbohong pada orang tua. Ya. Jadi gini, dari inti yang Ibu ceritakan ya, urusan panjang kali lebar Ibu ceritakan. Jadi tadi ya saya ulas kembali. Jadi siswa ini intinya alfa ya. Ini alfa berangkat dari rumah dan tidak sampai ke sekolah dengan alasan tidak ada uang jajan kah. Kemudian akhirnya pas ketemu Ibu dicari ada di kantin, bunyi di kantin. Kemudian ke rumahnya visit juga ya. Visit bertemu lagi dengan orang tuanya lagi sakit. Kemudian dicari ke lapang lagi main layang, katanya nggak ada lagi. Ya seperti itu. Kemudian Ibu pun sudah melakukan satu alur atau teknik, yaitu teknik segitiga restitusi ya dengan anak. Tapi alhasil ya memang masih kurang maksimal Bu ya. Nah, termasuk juga Ibu sudah melakukan konsultasi ya dengan guru BK yang perempuan itu ya. Nah, berangkat dari masalah yang tadi ya, dari kondisi cerita yang Ibu ceritakan barusan, seperti apa nih yang Bu Neneng inginkan atau harapkan dari
dengan kondisi seperti itu, apa sih yang Ibu harapkan atau inginkan? Saya berharap siswa tersebut bisa secepatnya merubah ya Berubah. perilakunya ya, menjadi siswa yang baik gitu ya, taat pada bapak ibu guru di sekolah, terutama pada orang tua, tidak berbohong lagi, datang ke sekolah dengan rajin ya, dan melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, tidak mengganggu temannya di kelas gitu. Sejauh ini tadi kalau dicerita memang sudah ada beberapa langkah ya. Ya. Nah, sejauh ini langkah apa aja yang langkah konkret ya, langkah konkret yang pernah Ibu lakukan ya untuk menangani siswa tersebut? Langkah saya tadi ya sudah saya sampaikan juga, bahwa bekerja sama dengan guru BP. Guru tersebut adalah guru perempuan yang menangani anak tersebut bersama saya, kemudian memvisit, memanggil beliau juga orang tua dari siswa tersebut, kemudian berbicara dari hati ke hati juga sudah menyampaikan bahwa harus jadi anak yang soleh, siswa yang rajin ya, agar tidak ketinggalan materi, itu tidak banyak apa, sudah disampaikan dengan baik-baik gitu. Berarti tadi Ibu ceritakan dari awal itu termasuk berarti rencana atau langkah awal Ibu ya? Langkah awal itu sudah dilaksanakan dan memang sedang berjalan mungkin ya Bu ya? Sedang berjalan. Tapi saya yakin Ibu pasti memiliki rencana atau rancangan ya ke depan ya, atau langkah-langkah lanjutannya ya dari rencana yang sudah Ibu lakukan. Nah mungkin rencana apa nih ya dari Ibu untuk langkah selanjutnya untuk menangani siswa tersebut agar bisa termotivasi untuk rajin sekolah, apalagi intinya ke depannya yang jadi anak yang soleh? Mungkin ada rencananya apa ya, kemarin kan guru BP-nya perempuan. Nah, saya mau mencoba untuk memberikan motivasi dengan guru BP laki-laki. Mungkin dengan guru BP laki-laki dari hati ke hati, karena putra ya siswa tersebut adalah seorang laki-laki, mungkin bisa lebih pandai mungkin ya agar memotivasi siswa tersebut begitu. Jadi dengan rencana Ibu Neng tersebut ya, mudah-mudahan jadi salah satu jalan, tapi bukan jalan terakhir ya. Jalan terakhir ini merupakan jalan yang memang tepat ya, tepat. Nah, dari rencana yang tadi Ibu sampaikan, pastilah punya target waktu atau lain sebagainya. Ini dari segi waktu atau kapan Ibu akan mulai, atau apakah sudah dimulai, atau kapan Ibu akan mulai dari rencana yang akan Ibu programkan itu Mas? Insya Allah minggu depan saya akan menghubungi guru BP tersebut, Bapak guru BP ya, Bapak Dede, dan saya akan menyampaikan masalahnya, misalkan harus home visit, saya siap, atau harus bagaimana Bapak berbicara ya lebih dalam lagi dengan siswa tersebut. Oh gitu. iya, mantap ya, mantap banget nih Bu. Jadi kelihatan sudah terprogram banget nih, terprogram banget rencananya. Dari rencana atau konsepan ide yang Ibu sampaikan barusan, yang Ibu ceritakan lah barusan itu, secara otomatis pasti ada keterikatan dan keterkaitan dengan pihak-pihak orang lain nih. Berarti dalam hal ini kerjasama dengan pihak-pihak terkait atau siapa. Nah dari keterkaitan kerjasama, mungkin kerjasama Ibu jalin dengan siapa saja, Ibu kerjasama dengan siapa dan bagaimana kerjasama? Iya, tentu saja saya akan bekerja sama dengan orang tua di guru BP, dan mungkin saya akan meminta Bapak Kepala Sekolah untuk menangani siswa tersebut, yaitu memanggil orang tuanya, terus mungkin membuat surat pernyataan. Jadi siswa sendiri yang menulis bagaimana supaya tidak mengulangi sikap tersebut. Jadi seperti itu ya untuk
mencoba merubah sikapnya Oke, ya. jadi kerjasamanya guru sudah BP. sudah terjalin ya Bu ya, sudah terjalin, bahkan itu memang berkaitan semuanya ya, tanpa ada kerjasama ibu dengan kepala dengan guru dengan orang iya. tua, itu mungkin tidak akan jalan. Hmm. Kira udah mantap banget nih ya. Sebetulnya pertemuan kali ini sebetulnya ibu juga sudah tahu kok solusinya ya. Nah, Iya. tapi dalam hal ini ya mungkin hikmahnya Bu ya. Inilah hikmah kita berbincang-bincang, berbicara seperti ini, ngobrol bareng mas seperti ini. Bu Neng, Iya. kita kan sudah lama ya dari tadi ngobrol, walaupun memang kalau waktu kita masih jauh, tapi saya yakin sudah banyak hal yang telah kita bicarakan. Otomatis di dalam pembicaraan ada sedikit atau beberapa hal kemanfaatannya ya. Nah, mungkin manfaat apa nih yang Bu Neneng peroleh setelah percakapan ini? Iya, manfaat yang bisa dapatkan ya, saya bisa mendapatkan solusi ya dengan saya sendiri ya. Setelah berbicara dari pertanyaan Bapak, itu saya bisa ya mendapatkan solusi. Langkah apa yang harus saya lakukan untuk menangani siswa tersebut. Jadi ada terpikir jalan di sini solusi sendiri ya. Kayak begitu. Iya, betul. Pak, luar biasa sekali ya, luar biasa ini. Jadi Bu Neneng ya memang setiap proses ya, dan proses dalam menyelesaikan suatu masalah pasti ada solusi ya. Ya, solusi mungkin ini salah satu jalan untuk menemukan solusi ya Bu ya. Iya. Ini Bu, ada pertanyaan ya. Ini pertanyaan terakhir ya. Terakhir, bagaimana perasaan Ibu? Soalnya tadi kan pada saat Ibu datang menghadap ke saya, aura yang menyedihkan. Iya, Aura menyedihkan dan memang masalah banget ya. Kelihatan masalahnya banyak. Setelah kita berbincang, ngobrol bareng, perasaan Ibu Neneng ya setelah percakapan ini apa nih Bu, di hari ini apa? Alhamdulillah sangat senang sekali Pak Cecep dengan berbicara dengan Bapak. Saya jadi mendapatkan solusi saya sendiri ya. Jadi kebayang gitu apa nih langkahnya gitu. Masalahnya alhamdulillah sudah ada apa menggambarkannya solusi ya. Terima kasih mungkin Ibu ya. Mohon maaf saya terima kasih. Ya, mungkin Ibu. Mudah-mudahan sudah tidak ada masalah lagi. Terima kasih. Saya sebetulnya ucapan terima kasih pada Ibu ya. Karena dengan Ibu berbicara atau menghadap saya, ya, akhirnya saya juga dapat terinspirasi. Oh, ternyata betul kalau ada anak yang bermasalah seperti ini, Mas. Saya juga coba terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Ini salah satu solusi. Saya sangat terima kasih. Ya, bagus ya. Terima kasih Ibu. Mohon maaf saya mungkin tidak bisa sama dengan Ibu, yang mudah-mudahan rencana Ibu, program Ibu bisa terlaksana dengan baik. Dan saya mungkin nanti kalau sudah berhasil minta ya Bu, saya juga ingin tahu hasilnya bagaimana Bu. Siap, ya Bapak. Hasil ya, dan memang optimal mungkin bisa di-sharing lah. Dengan saya juga minta sharing dengan teman-teman yang lain. Sekian Ibu, terima kasih. Iya. Ya, sama-sama, terima kasih Bapak Cecep sudah mau menerima curhatan saya. Sama-sama Ibu. Ya. Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, tadi saya sudah mengamati nih proses dari percakapan Bapak dengan Koci yang terkait dengan proses coachingnya ini. Ada beberapa catatan, namun sebelum saya sampaikan ya, saya ingin menanyakan beberapa hal dulu. Boleh Bapak? Boleh. Nah, untuk pertanyaan pertama, apa yang sudah Bapak lakukan tadi saat melakukan coaching? Pada saat tadi saya melakukan coaching ya, tadi saya sudah menggunakan prinsip yang pada saat awal disampaikan, yaitu berupa kemitraan, kemudian proses kreatif, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian untuk kompetensi intinya yang sudah saya siapkan tadi,
yaitu adalah mendengarkan aku. Ya. Ya, jadi sebetulnya di catatan saya juga tadi Bapak itu sudah memberikan sebuah prinsip kemitraan ya. Terbukti Bapak tadi ketika mengobrol secara setara gitu, tidak ada perbedaan strata. Kemudian Bapak juga sudah melakukan yang namanya prinsip kreatif, di mana Bapak juga berusaha menggali kreativitas dari coaching untuk mengeluarkan solusi-solusinya terkait masalah yang dihadapinya. Kemudian Bapak juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan berbobot agar memaksimalkan potensi dari seorang coaching juga. Kemudian Bapak juga sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan tadi di prasupervisi, bahwa Bapak mengharapkan ada 2 gitu ya, yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Dari catatan yang sudah saya catat, itu sudah terlaksana. Dan yang paling penting dari proses tadi, saya juga mencatat bahwa Bapak menerapkan alur tirta, di mana Bapak tadi memulai dengan tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian menanyakan rencana dan juga tanggung jawab. Alhamdulillah, secara gambaran umum dari catatan saya, Bapak tadi sudah melaksanakan coaching dengan baik, Pak. Bapak ini ada pertanyaan terakhir nih dari Bapak yang berdasarkan hasil coaching tadi. Apa yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Ya, berdasarkan tadi proses coaching yang saya lakukan bersama coaches ya, bahwasannya potensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh. Kehadiran penuh yang mana mungkin tadi merasa ada sedikit unek-unek atau suatu hal yang memang ya mengganjal lah, unek-unek yang seharusnya saya menggunakan mungkin salah satunya teknik agar beliau si itu lebih rileks, jadi tidak terlalu tertekan ya untuk mengungkapkan permasalahan tersebut. Baik, jadi kehadiran penuh ya atau present menjadi harapan agar Bapak lebih dikembangkan lagi, dan saya berdoa semoga teknik ini juga bisa segera Bapak maksimalkan dalam diri Bapak. Juga tidak hanya potensi ini mungkin, tapi potensi yang lain ya, agar semakin tajam ketika memberikan pertanyaan pelayanan coaching terhadap mitra coachingnya. Ya, saya juga berharap semoga proses ini bisa menjadi bekal untuk Bapak agar nanti ke depan ketika memberikan proses sesuai dengan harapan, dan diharapkan dalam paradigma coaching ini, terutama dalam penyampaian atau pelayanan coach Bapak, tetap berpegang teguh pada alur tirta. Jadi alur tirtanya tetap dilaksanakan terus. Terima kasih Bapak, sebuah proses yang sangat luar biasa, semoga bisa berdampak bagus untuk Bapak ke depannya. Amin. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak Chef. Ya, luar biasa nih ya. Baik Bu, sebelum kita mulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer Iya. yang akan melihat proses coaching ya, ibu dengan coaching nanti ya. Kemudian ibu ada beberapa hal yang perlu diketahui ya dalam hal ini. Pertama, nanti pada saat ibu melakukan coaching ya. Yang paling utama yang harus ibu ketahui adalah terkait rubrik penilaian dalam observasi. Agar ibu juga tahu nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah, saya harapkan dalam proses percakapan nanti ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach ya, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi, dan
tentunya ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari kursi yang meliputi sen, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, ya. Tentunya dengan teknik rasa, ya, teknik rasa, dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan ibu ya ketika melakukan sebuah coaching, jadi ibu jangan lupa untuk menerapkan alur cerita, ya, yaitu tujuan, identifikasi permasalahan, kemudian aksi nyata, dan juga tanggung jawab. Ya. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati ibu nanti pada saat proses coaching, ya Bu ya. Bagaimana dari paham Ibu? Bisa Bapak. Ya, oke. Baiklah Ibu, kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai untuk proses coaching ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan atau saya lontarkan kepada Ibu. Boleh ya Bu? Iya boleh. Baiklah, untuk pertanyaan pertama nih Bu, kompetensi coaching yang mana nih yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan nanti? Ya, kompetensi yang akan Ibu kembangkan yaitu mendengarkan aktif, juga mengajukan pertanyaan berbobot, ya, dengan teknik rasa, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, nah dari dua kompetensi ini, nah, dari bagian kompetensi yang mana nih yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Ya, mendengarkan aktif supaya bisa menggali potensi, kemudian coach saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Oh iya, baiklah. Baik, memang ya mendengarkan aktif itu adalah salah satu kunci ya agar bisa menggali banyak hal dari seorang kursi ya. Dan Ibu, untuk yang pertanyaan terakhir nih ya Bu ya, untuk pertanyaan terakhir nih, perihal indikator pencapaian tolak ukur yang bagaimana nih terkait indikator pencapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti? Ya. Saya akan menerapkan alur cerita secara runtut ya, agar bisa menggali ide-ide dari coach sendiri ya, agar bisa menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui. Iya, baik. Semoga dari indikator potensi ya yang tadi dan yang lainnya yang tadi Ibu sebelumnya disampaikan, mudah-mudahan prosesnya meliputi proses cerita ya, kemudian ide-ide solusi dari kunci bisa tergali dengan sangat maksimal ya, dan semoga bisa tercapai dalam proses percakapan pada saat nanti Ibu melakukan coaching ya. Hanya itu Ibu yang ingin saya tanyakan, dan selebihnya setelah ini Ibu silakan bisa memulai percakapan dengan kuncinya, dan saya berharap proses percakapannya nanti bisa berjalan lancar sesuai dengan indikator keberhasilan atau pencapaian yang sudah Ibu tentukan tadi ya, begitu. Oke Bu? Ya, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Sudah siap Bu? Ya, siap Pak. Iya. Baiklah, silakan dimulai proses coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Maaf Ibu mengganggu waktunya. Iya, tidak apa-apa. Ini ada beberapa hal yang ingin saya sharingkan ya dengan Ibu iya. gitu. Oh, apa yang mau disampaikan Ibu? Ini ada beberapa hal gitu. Yang pertama sih terkait dengan anak didik saya ya di sekolah. Saya kan sebagai wali kelasnya gitu. Dia itu sudah kalau ini mah dicirian gitunya sama guru-guru yang lain itu. Dan dari kelas 10 itu saya sudah berusaha agar dia itu bisa naik kelas walaupun guru-guru yang lain itu udahlah tinggalkan aja gitu ya, karena dia itu kan dari segi sikap itu mungkin kurang, kemudian dari segi
kompetensi juga itu rada rendah gitu. Jadi suka masih mungkin tidak bisa mengejar ketinggalan dengan teman-teman sekelasnya. Tapi alhamdulillah kelas 10, kelas 11 ini sudah terlewati. Sekarang kan di kelas 12 nih, di kelas 12 ini mau PKL. Iya. Jadi saya ngobrol-ngobrol dengan ibu itu mungkin ingin bagaimana gitu caranya meyakinkan kaprognya gitu ya agar anak tersebut bisa diberi tempat PKL gitu. Iya. Oh iya Ibu, mohon maaf sebelumnya mau bertanya dulu, dari percakapan ini apa sih yang Ibu harapkan? Ya, jadi biar anak tersebut diberi tempat PKL-nya, sebab kebanyakan dari guru-guru itu tidak mendukung. Jadi gimana ya anak ini bisa apa enggak kayak gitu, bisa enggak ikut PKL gitu. Jadi masih pada meragukan. Jadi pengennya dari percakapan ini saya ada pencerahan gitu ya. Oh iya. Bagaimana caranya agar orang-orang itu gitu ya, yang utamanya makaprognya itu bisa percaya bahwa dia itu bisa gitu ikut PKL. Iya, tadi dia kan bisa ikut PKL ya. Iya. Dari kelas 10, mohon maaf tadi kompetensinya rendah ya. Iya. Baiklah. Iya. Iya, langkah apa yang sudah Ibu lakukan untuk menangani siswa tersebut? Kalau untuk PKL sih sebenarnya belum ada langkah-langkah yang saya lakukan, tapi kebetulan dari awal semester itu kelas 12 itu sebenarnya sudah diberi project kayak catering gitu ya, udah ada project catering dan alhamdulillah anak tersebut bisa mengikuti gitu. Jadi kalau menyiapkan catering itu dari ada untuk makan pagi, makan siang dan juga makan malam, dan ternyata anak tersebut bisa mengikuti gitu. Jadi mungkin dari langkah yang pertama itu memperlihatkan kepada kaprognya bahwa ternyata anak tersebut bisa untuk mengikuti kegiatan PKL, terbukti dengan bisa melakukan melakukan project gitu ya, melakukan project penyiapan catering bersama teman-temannya gitu. Iya. Selanjutnya apa rencana Ibu yang akan lakukan ya untuk menangani siswa tersebut? Langkah selanjutnya mungkin karena itu mungkin belum terperhatikan ya oleh kaprog mungkin gitu. Jadi saya mungkin akan berbicara ya dengan kaprognya bahwa oh ternyata anak itu bisa ya gitu, bisa mengikuti kegiatan PKL. Buktinya kan itu gitu. Nanti mungkin saya akan ngobrol dengan kaprognya bahwa untuk memperhatikan gitu ya, untuk memperhatikan kinerja gitu ya, memperhatikan kinerja anak tersebut. Oh ternyata kalau diberi proyek juga ternyata dia tuh bisa gitu. Ya. Siapa yang akan membantu Ibu dalam melaksanakan rencana tersebut? Mungkin saya akan langsung bicara dengan kaprognya, mungkin saya sendiri. Kemudian nanti saya juga akan memikirkan ya ada kendalanya itu kalau masalah tempat PKL itu kan yang menentukan humas gitu ya. Nah mungkin kaprog juga itu akan setelah saya yakinkan gitu ya, mungkin saya akan dibantu oleh kaprog juga untuk meyakinkan humas memberikan tempat PKL bagi anak tersebut. Iya, berarti bekerja sama dengan. Iya, bekerja sama. Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana tersebut? Kalau untuk waktu mungkin karena sekarang juga sebenarnya sedang berlangsung ya kegiatan proyek itu, saya bisa berusaha untuk meyakinkan kaprog itu bisa mungkin hari Senin depan, karena saya belum kalau untuk langsung berbicara gitu ya. Tapi kalau proyeknya ini sudah terlaksana dari awal semester.
Tapi mungkin kalau KPKL-nya itu kan bulan Januari, jadi ya ada waktu mungkin dari Kaprog berbicara dengan Humas gitu ya untuk menentukan tempat PKL-nya. Jadi mungkin hari Senin saya akan mulai berbicara dengan Kaprognya, dan mungkin dari Kaprog ke Humas itu saya tidak begitu tahu ya, karena itu mungkin ada penentuan dari sekolah juga. Mungkin ke bulan November atau Desember gitu kalau untuk penentuan tempat PKL-nya. Iya. Jadi tempat penentuan PKL-nya bulan November atau Desember. Komitmen apa ya yang akan Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Sebenarnya yang saya mintai komitmen itu bukan saya, ternyata anaknya gitu. Sebab gimana kalau misalkan anaknya itu tidak tahu bahwa sedang kita perjuangkan. Makanya mungkin saya akan meminta komitmen kepada anaknya bahwa dia itu harus menunjukkan gitu ya, harus menunjukkan kinerjanya. Nah, mungkin pada saat itulah saya akan memberikan restitusi gitu ya kepada anak tersebut agar dia itu memperlihatkan potensi gitu ya, kelebihan-kelebihannya dan juga tanggung jawabnya gitu, agar bisa dipercaya oleh Kaprog mungkin begitu. Ya Ibu. Siapakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan atau perlukan? Saya meminta dukungan sih dari teman-temannya, dari teman-temannya juga, dari teman-teman sekelasnya gitu, minta dukungan agar tidak menjatuhkan gitu ya, tidak menjatuhkan mentalnya, tidak menjatuhkan nama baiknya. Sebab kalau misalkan ada laporan saja dari temannya bahwa dia itu berbuat kesalahan lagi, saya sudah tidak terbayangkan gitu, tidak terbayangkan mungkin dia tidak akan diajak PKL gitu. Jadi mungkin dukungannya itu dari teman-temannya gitu ya, dan yang pasti sih harus dari dia sendiri ya. Makanya saya juga selain harus berbicara dengan Kaprog, saya juga mungkin harus berbicara dengan anak tersebut. Iya Ibu. Ya, bagaimana perasaan Ibu setelah berbincang-bincang? Iya, alhamdulillah. Yang asalnya saya itu tadi mah nggak itu ya, nggak kebayang ini gimana gitu ya. Asalnya tuh kayak ngeblank gitu ya, ngeblank itu sebab ternyata banyak yang sampai ke industri-industri itu pikiran saya. Iya. Ini gimana gitu cara meyakinkan industri. Oh ternyata tidak sesulit itu gitu ya. Cukup meyakinkan Kaprognya saja, dan kemudian Kaprog akan berbicara dengan Humas, dan itu tanggung jawab Humas untuk berbicara dengan industri. Jadi kalau saya mungkin akan menguatkan gitu ya, menguatkan di tatanan anaknya nih, yang harus benar-benar dia itu bisa menjaga dirinya, bisa menjaga nama baiknya, bisa menjaga sikapnya gitu, agar kepercayaan dari sekolah itu bisa tetap dia pertanggungjawabkan gitu. Ya Ibu. Setelah berbincang-bincang barusan, manfaat apa yang Ibu dapatkan? Sangat bermanfaat ini percakapannya, sebab itu saya kan kalau berpikir sendiri itu kayak overthinking gitu ya, overthinkingnya kayak nggak kebayang ini masa gitu saya harus ke industri ngomong gitu kan, rasanya mah nggak kebayang gitu. Tapi setelah bercakap-cakap ternyata ada pencerahan-pencerahan gitu ya, ada solusi yang bisa saya laksanakan gitu. Semoga rencana Ibu dapat berjalan dengan baik. Amin. Nanti setelah selesai rencana Ibu, nanti berbincang-bincang lagi ya Bu. Saya tahu perkembangannya seperti apa. Iya, insya Allah sebab
saya juga masih butuh temennya untuk bicara, untuk ngobrol lagi biar saya nggak terlalu stuck gitu di dalam pemikirannya, nggak ngeblank lagi ini harus ngomong lagi sama siapa gitu. Nanti saya pasti akan berbicara lagi dengan Ibu. Tapi mungkin keberhasilannya itu baru terlihat nanti di akhir bulan Desember. Iya. Apakah anak tersebut diberi tempat untuk PKL atau tidak begitu. Iya, siap Bu. Ya, Terima kasih Ibu atas waktunya. iya. Alhamdulillah setelah bercakap-cakap dengan Ibu saya begitu mendapatkan pencerahan. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Sama-sama Ibu. Ya, alhamdulillah semoga rencana Ibu berjalan baik dan masalahnya terselesaikan. Amin. Mangga tuh Ibu di kantun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, tadi saya sudah mengamati proses dari percakapan Ibu dengan Kuci yang terkait proses coachingnya. Ini sudah ada beberapa catatan ya. Namun sebelum saya sampaikan, Ibu, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh ya Bu? Boleh. Ibu, untuk pertanyaan pertama nih, apa yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching tadi? Tadi saya sudah menggunakan prinsip coaching berupa kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya siapkan tadi, mendengarkan aktif. Iya, jadi di catatan saya ya, Ibu memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan. Itu sudah terbukti ya, bahwasanya Ibu tadi ketika ngobrol bersama Kuci ya, setara ya, merasa setara, tidak ada perbedaan ya. Kemudian Ibu juga sudah melakukan yang namanya prinsip proses kreatif ya, dimana Ibu berusaha menggali kreativitas dari seorang Kuci untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait masalah yang dihadapi ya. Kemudian Ibu juga mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot ya, agar memaksimalkan potensi dari seorang Kuci, dan juga Ibu sudah memberikan kompetensi inti ya, sesuai dengan di supervisi tadi ya, atau pra observasi tadi. Ibu sudah mengharapkan ada dua ya. Yang pertama, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot ya. Dari catatan yang sudah saya catat itu juga Ibu sudah melaksanakan ya yang paling penting dari proses tadi, yaitu menerapkan percakapan ya dengan alur tirta ya. Dimana Ibu tadi memulai dengan tujuan, kemudian ada identifikasi masalah, kemudian rencana dan tanggung jawab ya. Alhamdulillah, secara gambaran umum dari catatan yang saya catat ya di sini, bahwasannya Ibu tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan baik ya. Nah gitu Pak ya. Untuk selanjutnya ini ada pertanyaan terakhir nih Bu ya. Jadi berdasarkan hasil coaching, Ibu tadi mengatakan ada kompetensi ya. Makanya kompetensi apa nih ya yang ingin Ibu kembangkan ya berdasarkan proses coaching tadi? Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh, yang mana mungkin tadi merasa ada sedikit unek-unek ya. Seharusnya saya menggunakan mungkin salah satu teknik agar beliau lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan tersebut. Iya, baik ya. Jadi kehadiran penuh atau present menjadi harapan ya, harapan Ibu agar lebih bisa dikembangkan ya. Dan saya berdoa ya, semoga teknik ini juga bisa segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu, dan juga tidak hanya potensi ini saja Bu ya, juga ada potensi-potensi yang lain yang ya harapan ya agar semakin tajam ya,
semakin tajam ketika memberikan sebuah pelayanan coaching terhadap mitanya atau kucinya ya, seperti itu. Saya juga berharap nih Bu, semoga ini bisa menjadi bekal ya, bekal untuk Ibu agar nantinya ke depan ketika memberikan proses ya, memberikan proses bisa proses coaching lagi sesuai dengan harapan yang memang diharapkan dalam paradigma coaching ini ya, terutama dalam penyampaian atau pelayanan coach ya. Ibu tetap berpegang teguh ya pada alurnya alur tirta ya. Jadi alur tirta tetap dilaksanakan terus menurut Allah oleh Ibu ya pada saat Ibu melakukan coaching ya. Terima kasih Ibu, sebuah proses yang sangat luar biasa ini ya. Semoga bisa berdampak bagus, dalam artian ya dampaknya positif ya untuk Ibu ke depannya, terutama dalam melakukan coaching ya Bu ya. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih ya Bu ya. Iya, Terutama dalam hal ini ya mohon maaf mungkin saya memberikan observasi kepada Ibu, mudah-mudahan dapat berkenan dan dapat ada manfaatnya ya bagi Ibu juga bagi saya. Terima kasih mungkin Ibu ya. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cece.